Oke, kita lanjut belajar membuat CRM menggunakan data first, dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengunci field atau kolom menggunakan business rules. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya, kita sempat melakukan bagaimana kita bisa mengembed approval ke dalam business process flow kita, sehingga misalkan approval itu belum berjalan atau belum selesai, dia tidak akan bisa berpindah ke dalam step selanjutnya. Nah, problemnya adalah kita masih bisa nih, kita tanpa approval kita isi di sini, kemudian kita next stage, masih bisa, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengprevent bahwa kegiatan kita bisa mengisi manual ini di business process flow, sehingga approval itu benar-benar harus dijalankan. Gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Power Apps portal ya. Nah, kita ke tabel yang kita punya. Nah, kita punya tabelnya adalah tabel invoice. Mari kita masuk ke tabel invoice. Nah, dari sini kita ke formnya dulu untuk supaya bisa kelihatan strukturnya seperti apa ya. Main. Nah, ini kan struktur formnya ya. Nah, sebelum kita bagaimana mengunci business process flow, bagaimana kita bisa mengunci sebuah field atau kolom itu ada dua cara. Yang pertama itu kita lakukan di form, yang kedua itu kita lakukan pada entity-nya. Nah, hal seperti apa misalkan kita mau lakukan di form? Misalkan ini field-nya adalah approval time, ya. Nah, approval time kita taruh misalkan di sini aja, di atas lah ya. Nah, sini deh. Ya. Di sini kita bisa kunci dengan cara saya read only, gitu ya. Kayak save and publish. Nah, masuk ke invoice, kita refresh bentar. Nah, ini udah ada fieldnya. Nah, ini fieldnya saya tidak bisa edit, gitu ya. Saya nggak bisa edit. Tapi karena kita melakukan pengunciannya di level form, ketika field itu digunakan tempat lain dalam hal ini business process flow, ya, dia masih bisa kita edit. Misalkan di sini 730, gitu ya. Penguncian di level form ini cocok untuk banyak hal, namun tidak cocok kalau kita menggunakan field atau kolomnya itu pada business process flow. Karena kita menggunakan kolom ini di lebih dari satu tempat, dalam hal ini di form dan business process flow, ya. Lebih cocok kita menguncinya di level entity dengan kita menerapkan business rules. Nah, itu cara kedua. Nah, dari sini kita ke informasi ke form lagi, ya. Kita ke tab di sini, business rules. Oke. Nah, saya tambahkan satu business rules, new business rules. Ya, dia akan membuka tab baru untuk kita bisa membuat business rules. Nah, conditionnya kita nggak mau pakai condition, jadi kita set aja ketika dia terbuat, yaitu ketika numbernya ada, ya. Anda bisa pakai condition apa aja, tapi biasa kalau sifatnya state default kita lakukan yang field mandatory-nya yaitu numbernya, field number itu is not empty atau contain data. Oke. Saya kasih nama default. Nah, actionnya, komponennya di sini kita pakai adalah log. Oke. Nah, kita kasih nama sini lah log approval time. Nah, di sini kita pakai fieldnya invoice approval time, ya. Kita pilih log tentunya. Ini kita save. Kita rename dulu ya. Misalkan default rule. Default rule Anda bisa menggunakan nama apapun ya. Nah, habis itu kita activate. Oke. Dia ada konfirmasi activate, tadi pencet activate ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah terkunci seperti ini, artinya sudah aktif.
kita masuk ke invoice kita. Oke. Nah, ini kita back dulu ya, kita buat baru ya. Nah, new. Misalkan bill to-nya adalah ke City Power. Oke. Date-nya adalah tanggal 24. Oke, save dulu. Ya, kita lihat business process flow kita. Nah, oke. Due date-nya adalah hari ini. Atau due date-nya adalah tanggal ini. Nah, kita coba ke next stage. Terkunci. Kita coba edit. Nggak bisa ya. Nah, kita coba sekali lagi. Misalkan kita balik ke form. Ya. Kita set ini nggak read only nih. Oke. Save and publish. Ya, jadi kuncian yang tadi kita lakukan form kita lepas. Kita balik ke form kita refresh ya. Jadi read only kita lepas. Oke. Nah, sekarang dia terkunci, gitu ya. Kenapa? Karena kuncian atau lock itu kita berlakukan di level entity, bukan cuma form. Sehingga dia berlaku kalau misalkan kita mempunyai banyak form ya, dia tetap berlaku kunciannya. Oke, itu tadi bagaimana kita menerapkan kuncian pada kolom atau field kita, yang mana kita bisa lakukan cara dua hal. Yang pertama, kita lakukan pada form. Nah, ini cocok kalau misalkan kita hanya menggunakan satu form aja ya. Sedangkan kalau kita menerapkan entity itu pada beberapa tempat, yaitu misalkan multiple form ataupun juga diterapkan pada business process flow ya, dan kita mau itu berlaku ke semuanya, itu lebih cocok kita menggunakan business rules ya, sehingga dia berlaku di semua. Untuk sekarang itu dulu.